beda pekerjaan saya waktu itu saya di bidang interior. Oke. Jadi di bidang interior sampai Kita selama juga udah bekerja sama dengan daerah Kalimantan. Kali ini kita kedatangan brand dari UKM, bidangnya itu kategorinya itu craft, teman-teman ya. Jarang banget. Dan hari ini saya sudah kedatangan sosok yang berkarya di dunia craft, teman-teman. Dan beliau ya adalah suami istri yang bergerak di bidang craft. Nama brandnya itu KK Craft ya. Dan ini bisa dibilang brand ya kria yang menghasilkan anyaman dari pandan ya, dari pandan duri, dari bahan alami tentunya, dan berawal dari kecintaan beliau terhadap dunia kerajinan dan juga dunia lingkungan gitu ya, karena beliau berhasil memanfaatkan dari limbah pandan menjadi kerajinan yang juga inspiratif dan juga berharga tentunya. Dan kita langsung sapa aja. Halo Ibu JJ dan Ibu Juju dan Pak Pak Bani. Bani. Pak Bani. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, ya. Teman-teman bisa lihat di depan kita sudah ada dari produk dari KK Craft. Itu kalau boleh tahu Bu, sebelum kita masuk ke cerita kita hari ini, boleh tahu KK Craft itu apa dan menghasilkan produk apa sih? Ya awalnya KK Craft itu adalah usaha di bidang kerajinan Mas. Produk-produk kami itu bahan dasarnya nih bahan ramah lingkungan, karena kita menggunakan bahan-bahan anyaman ya. Mungkin orang selama ini anyaman hanya sebagai alas kaki alas Ya, tidur gitu ya. tikar ya, Nah, benar-benar gitu. ya. Awal berdirinya KK Craft di sini itu dulu saya karyawan swasta. Oke, Iya, karyawan swasta. karyawan swasta karena dan saya punya anak kecil, saya harus antar jemput anak, akhirnya saya resign lah di situ. Oke. Dan emang hobi saya itu senang buat kerajinan. Oke. Dulu sebelum saya bikin tas anyaman pandan, kita juga pernah bikin aksesoris. Oke, Aksesoris perempuan seperti bros buat hijab dan lain-lain seperti itu. So dengan berjalannya waktu, saya ngelihat tikar kan selama ini orang-orang kalau di kampung itu tikar hanya buat alas lantai ya. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya tikar ini bisa menjadi nilai lebih lah gitu. Akhirnya saya oke. iseng karena dulu saya pas waktu kerja di perusahaan swasta itu kebetulan perusahaan tas ya. Jadi saya perusahaan tas juga. Iya, perusahaan tas Oke, juga. oke. Nah, dari situ saya berpikir gimana ya bisa nggak ya sebenarnya tikar ini bisa buat tas seperti itu loh. Oke, Awalnya berarti seperti intinya itu. dari lihat tikar gitu ya. Iya, betul. Ibu kebayang gimana nih? Ini kayaknya tikar nih bisa dijadikan hal lain gitu Iya ya. betul, seperti Oke. itu. Tapi Ada- produknya apa aja Bu kalau boleh tahu? Ini produknya ini tas. ada tote bag, Oke, tote bag. ini full pandan dan Oke. ini juga talinya ini dikombinasikan dengan tenun. Oke. Seperti ini juga ada tote bag, ini kombinasinya dengan tenun Baduy. Karena emang karena kita orang Banten, jadi kita juga pingin mendukung pemberdayaan yang ada di Banten seperti itu. Untuk anyamannya sendiri pun ini kita juga ada pemberdayaan di daerah Banten juga, Mas. Oke. Jadi buat ibu-ibu Daerah Banten ya. ya di daerah Banten ya mungkin biar penghasilan biar mereka itu punya penghasilan lebih lah ya seperti itu. Biasanya suaminya ke ladang, ibu-ibunya mengisi waktu luang, mereka itu akhirnya menganyam seperti Oke, itu. siap. Berarti tadi produknya juga variatif, tapi Iya, intinya Ibu segmennya kalau saya lihat itu lebih ke craft tapi fashion ya. Iya, Craft betul. fashion, baik Fashion. itu cewek ataupun ataupun cowok juga ada iya, ya. ada Oke. cowok juga ada. Nah, di samping Ibu ini beliau ini siapa Bu? Nah. Apa peran beliau dalam bisnis ini? Kalau Iya. kalau boleh Ibu jelaskan. Beliau adalah suami saya, Oke. partner hidup, Partner. Oke. partner hidup, partner kerja juga seperti itu, Mas. Ya. Alhamdulillah beliau yang mendukung usaha ini. Dulu beliau juga seorang karyawan perusahaan swasta juga. Alhamdulillah sebenarnya beliau juga udah ada jabatan nih di perusahaan tersebut, tapi karena melihat sepertinya usaha ini juga apa ya bisa lebih lah ya, maksudnya Oke. butuh Bakal dukungan. Nah, berkembang. perkembangannya bagus. Alhamdulillah akhirnya beliau resign juga dan kita bergabung sebagai partner usaha untuk membesarkan usaha ini menjadi Oke. bisnis gitu. Mantap. Awal KK Craft ini berdiri seperti apa? Dari tahun berapa? Lalu apakah sebelum-sebelumnya udah tadi Ibu bilang juga bisnisnya aksesoris. Aksesoris ya. Nah, sebelum itu apakah ada lagi atau
selama jadi karyawan itu udah berbisnis atau udah lepas dari kerja langsung bikin bisnis ini? Enggak, untuk pas lepas dari kerja tadi kan sekitar tahun 2015. 2015. Karena emang Oke. saya harus antar jemput anak sekolah tadi ya. Oke. Nah, karena anak udah besar, jadi untuk mengisi waktu luang itulah akhirnya saya buat aksesoris. Oke. Tapi aksesoris Belum ada itu brand. belum ada brand waktu itu. So, bikin aksesoris pun kan banyak saingan ya. Kadang orang masa beli di sana lebih murah mungkin dibandingkan dengan pasar-pasar luar itu. Kalau aksesoris bros-bros itu kan karena kita juga sebenarnya mau menggunakan bahan-bahannya itu bahan-bahan yang bagus mas gitu. Karena banyak saingan akhirnya ya itu tadi akhirnya udahlah saya berubah usahanya tikar tadi itu saya kembangkan jadi tas seperti itu. Ibu sih. saat itu sendiri Waktu itu dulu iya. ya waktu itu ya. Langsung akhirnya pas kita mulai usaha itu sekitar tahun 2018. 2018. Nah, di Bapak itu mulai saat ini gimana? Apakah masih bekerja di tempat lain sambil ngurusin ini atau udah full di sini? Full di sini. sih. Udah full di sini, Pak. Udah full, saya udah Oke, full. mungkin di- bisa cerita versi Bapaknya gimana, Pak? Di awal-awal itu seperti apa, Pak? Tahun di 2015. awal memang ketika sebenarnya kami berdua ini kan pekerja ya. Saya sangat berbeda pekerjaan saya waktu itu, saya di bidang interior. Oh, oke. Jadi di bidang interior sampai selama 25 tahun. Wow. Cuman waktu itu saya berpikir saya umur 40 tahun itu saya harus punya usaha gitu kan. Oh, iya. Tapi ketika aku bekerja sudah nyampe umur 40, saya tuh belum punya usaha. Udah segala macam usaha udah kami jalanin, tapi yang ada nggak ada yang berhasil. Gitu. Oke. Terus di umur 40 saya ngomong ke istri saya, padahal lagi nganggur juga istri Iya, waktu iya. itu. Saya harus keluar. Tapi saya nggak tahu mau kemana. Oke. Waktu itu. Ketika saya ambil putusan keluar, istri bilang, ya kalau saya sebagai istri hanya ikut saja ya. Yang terbaik menurut suami ya saya ikut, kata dia. Nah di situ selama saya nganggur juga, istri mulai mungkin dia pengen ini ya, karena suami nggak punya penghasilan, saya harus punya penghasilan gitu. Itu jadi maaf saya agak terbawa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi istri berpikir saya harus punya penghasilan gitu, dan itu saya lihat, saya pantau setiap hari. Saya pernah nge-grab juga, Mas. Oh, Pernah. tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2000 sekitar 2018-an. 2018. Selama Selama baru saya nganggur merintis. keluar itu, karena saya umur 40 tahun harus punya usaha. Iya. Itu target saya, Oke, gitu kan. oke. Saya belum tahu mau arahnya kemana, tapi memang peluang ternyata Allah kasih dari istri saya. Jadi dia yang pertama kali dia bikin bros, gitu kan, bikin bros. Terus setelah berjalannya waktu, ternyata kan memang kita untuk di pasaran itu kalah ya, karena harga kita HPP kita udah tinggi, kita jual murah nggak bisa. Akhirnya kita putuskan, kita diskusi, ini kita harus ambil pasar kemana? Pasar bawah apa pasar menengah, pasar atas, seperti itu kan. Nah, istri ngulik-ngulik lah, lihat di YouTube atau apa gitu kan, kata dia pertama kali dia bikin tuh dompet ya, dari pandan. Dompet, Ya. Langsung Dia- dari pandan atau dari apa? pandan, Dari dari pandan. pandan terus dikasih Kasih perca. hiasan Hiasan perca. perca. Jadi kita Oh, ngambil ke tukang penjahit yang bikin kebaya itu, Nah, ya kita itu. minta sisa-sisanya gitu. Kita nggak beli limbah itu. lah ya, limbah iya. Kita brokat-brokat guntingin, seperti itu. brokat kayak itu kita guntingin, kita tempel di situ. Dari situ mulailah minat pembelinya banyak ya. Iya. Dari situ Alhamdulillah. ternyata dari anyaman yang kita desain, maksudnya kita kombinasikan dengan Brokat-brokat brokat dengan tenun, ternyata peminatnya banyak gitu. Dan itu ada peminatnya kalangan menengah ke atas. Wow. Itu saat itu menemukan peminatnya itu seperti apa, Ibu? Mungkin waktu itu karena kita juga masuk ke binaan dinas setempat ya, kita sering dapat pelatihan dan kita dapat fasilitas pameran ya pastinya sih, pameran dari mall to mall. Nah dari itu kita tahu nih siapa sih peminat produk kami gitu, dan produk kami itu biasanya karena pameran itu kan macam-macam ya mas tingkatannya ya, mungkin ada di kecamatan, kabupaten, provinsi, kementerian, mungkin dari mall to mall ataupun outdoor seperti itu. Di situ kami jadi tahu, oh ternyata produk saya itu lakunya di sini loh. Oh ternyata peminat produk saya itu mereka loh, seperti itu sih mas. Oke. Awal mula tadi Oke. berdirinya KK Craft dari tahun 2018. Oke, ya, siap. Bapak ikut mendukung, alhamdulillah mendukung usaha ini. Jadi sekarang ini
apa usaha ini bisa dibilang sekarang jadi bisnis lah ya, seperti Iya, itu sih, jadi bisnis bisnis keluarga lah. utama keluarga. Oke. Berarti Bapak sempat ngerasakan jadi ojol Jadi dulu. Iya betul. ojol. Mau jadi Ya, ojol pernah merasakan juga. itu. Nah dari situlah aku bilang ke istri, kita harus tahu segmennya kita mau jual kemana. Oh Nah, iya tadi ternyata, ya. setelah ikut, memang ini paling rajin ikut pelatihan Oke. yang diselenggarakan oleh dinas-dinas, itu paling rajin. Oke, berarti gini Bu, kita rangkum dari awal berarti. Ibu tahun 2015 Resign. resign, terus saat itu masih mengurus Iya anak. betul. Terus ngelihat nih bahwa ada Peluang lah ya. peluang nih, Iya. kayaknya menarik nih kalau Iya. misalnya dikembangkan. Iya, betul. Akhirnya produk pertama Ibu bentuknya apa? Ini, Dompet tadi. dompet tadi, iya. Yang dicampur segala macam. Itu udah ada brandnya atau belum? Waktu itu udah ada sih, Udah ada? cuman kita belum punya legalitas. Oh, Legalitas tapi brandnya. emang namanya udah Kiki udah Craft dari awal. Kiki Craft. Kiki Craft itu nama Kiki Craft itu Nama- sebenarnya nama anak ya. Nama Oke. anak saya itu sebenarnya Keisha. Oke. Cuman Tetangga ya? anak tetangga itu kalau manggil mungkin lebih mudah kali ya. Keke main yuk kata saya. Oh, Oh, bagus juga ya Keke gitu. namanya Keisha, tapi ada teman-temannya tuh manggil Panggil Keke. Keke gitu. Oke. Jadi saya buatlah Keke Craft. Jadi kerajinan dari Keke gitu. Oke, anak ibu berapa orang? Satu, Dua, anak saya dua. dua. Itu anak yang Kiki itu nomor satu, atau Nomor dua. nomor dua. Perempuan, Yang nomor iya. satu cemburu nggak sih bu? Nomor satu laki-laki mas. Oh, Gitu. oke. Jadi nggak paham lah dia Iya, ya iya, nama. betul. Oke. Nah, saat itu mulai ikut pelatihan segala macam itu ibu mikirnya gimana sih awal-awal gitu ya? Awal-awal mikirnya seperti apa? Apakah ya udah yang penting saya ikut pelatihan biar saya dilirik sama mungkin kedinasan gitu ya segala macam, atau karena pengen ketemu sama owner-owner bisnis lain gitu? Ya awalnya sih karena kita benar-benar awam ya, pelaku usaha benar-benar awam, ikut latihan itu apa ya kan tadinya seperti itu. Tapi setelah kita mendapat pembinaan, oh ternyata itu di pelatihan itu pun kita banyak sekali dapat ilmu mungkin untuk bagaimana cara kita mendapatkan pasar, memperluas jaringan usaha kami, seperti itu sih mas, branding produk-produk kita seperti itu. Dan alhamdulillah pun juga dapat fasilitas tadi seperti pameran gitu. Pameran itu pun dari daerah-daerah ke daerah gitu, dari mall to mall, atau bahkan pameran skala internasional juga kami sering udah ikut. pernah? Sering ikut. Kita ikut kayak Trade Expo Indonesia itu, Oke, alhamdulillah TI dari 2000. Oke, 2019 sampai sekarang gitu kami sering ikut pasti. Tiap Oke. tahun pasti ikut. Selalu ada di sana. Walaupun Oke. yang membawa pun dinasnya ganti-ganti karena Oke, kita siap. pelaku usaha ya Siap. gitu. Nanti kita kesana bu. Nanti Oke, kita kesana. siap. Oke. Sebelum kita bahas mengenai relasi ibu ikut pameran penghargaan segala macam, saya kepo banget dengan tadi produk ibu segala macam. Akhirnya ibu saat pertama kali bayar pertama ibu itu tahun berapa bu? Kalau boleh tahu? Bayar pertama itu awal usaha itu kan 2018 ya. Setelah 2018 kita kan sempat ada Covid ya Mas ya. Ya. Nah, Covid itu jujur untuk kami pelaku usaha itu benar seperti terjun payung Mas. Oke. Kan kita Iya. akhirnya kita ini harus bagaimana, orang pembeli kan daya pembeli otomatis turun, kita aja nggak bisa kemana-mana seperti itu. Akhirnya waktu itu ada temen itu dari luar daerah, karena kita bisa menjahit ya, mereka Mbak bisa nggak bikin masker. Nah Oke. awalnya Oh. seperti itu waktu pas Covid. Oke. Dan Oke. alhamdulillah di situ saya dapat pesanan itu dari instansi pemerintah itu dalam waktu setahun itu saya kontrak setahun itu pembuatan masker Mas Untuk seluruh Indonesia. Tapi maksudnya bagian mereka ya. Iya, kita buat masker, kita suplai ke dinas. mereka ke dinasnya itu selama setahun itu alhamdulillah. Jadi Covid ya bisa dibilang membawa berkah juga buat kami gitu. Yang awalnya tadi kita mau kemana gitu ternyata alhamdulillah. Nah dari situlah mungkin produk kami dikenal ya. Ini siapa kayak kira aslinya produk saya itu seperti ini loh, bukan buat Covid apa, buat masker itu tadi. Masker itu hanya buat tadi itu mengalihkan kerjaan lah seperti Oke. itu sih. Ya karena anak buah juga kan karyawan ini kan kosong waktu itu karena di Covid pemerintah itu kan dilarang untuk melakukan event apapun ya. Iya. Jadi karena kami memang ini partner dari pemerintah, jadi karena pesanan-pesanan mereka kan pesanan kami ini kebanyakan kan dari mereka ya. Oke. Jadi ketika Covid itu semua sudah di lockdown, jadi nggak boleh ada kegiatan, ya kami kan harus berpikir ini karyawan ini kan nggak bisa pulang mereka kan tetap di tempat saya. Nah ini kan harus kami kasih kerjaan. Gitu. Oke. Jadi
kata orang mungkin COVID kemarin musibah ya, banyak orang ya. Tapi kami tidak menutup bahwa itu jadi rezeki buat kami. Oke, menarik banget. Jadi dari tahun 2018 ke 2020 itu seperti apa penjualannya, Bu? Kalau untuk Sebelum yang COVID ya, sebelum COVID itu. kalau sebelum COVID itu ya itu tadi sih, kita masih merintis ya. Kita baru ikut pameran dari pameran-pameran seperti itu sih. Justru setelah COVID akhirnya banyak instansi yang kenal dengan produk kami, karena produk kami juga ada di beberapa galeri yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari situlah Dinas itu ada, mungkin pertama kali kita dapat pesanan besar itu dari, boleh disebutkan? Boleh banget. Dari BPJS Ketenagakerjaan. Wow. Gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. BPJS. Yang ada di Kabupaten Tangerang. Oke. Karena mereka ngelihat produk kami yang ada di galeri Tangerang itu, Kabupaten Tangerang itu, mereka beli produk dan di situ ada kartu nama. Akhirnya kami ditelepon. Nah, dari situ pertama kali kita juga berani itu ya, pertama kali menerima orderan banyak. Sekali order kemarin itu hampir 1.000 ya Mas ya? Iya. Hampir 1.000. Pengalaman untuk bikin masker udah ada atau belum sebelumnya? Belum kan? Belum. Nah, berarti kayak ini kita coba gitu ya. Iya, seperti itu pas masker itu. seperti apa? Waktu masker pun itu kita pemberdayaan ibu-ibu di lingkungan itu Mas, di perumahan. Sampai 50 orang. Ada sekitar 50 orang, Mas. 50 kakak lah ya. Nah, jadi Karena yang kan mereka suaminya ikut pada terlibat. apa tuh namanya yang Pada kerja di dirumahkan. garmen, mereka pada di WFH. rumah. Iya, Oke. betul. Pada Lagi dirumahkan kerja itu. di rumah ataupun bahkan ada yang dirumahkan Iya, juga. betul, banyak saat yang itu. dirumahkan. Oke, dan alhamdulillahnya di situ turning point Ibu, alhamdulillah dapat pesanan banyak pertama. Iya. Dan saat itu gimana cara Ibu mengelola SDM saat itu? Apakah ketika udah menerima pesanan, pasti kan menghubungi supplier kan? Iya, Supplier. Ini kan tentunya Ada barangnya apakah supplier. banyak atau gimana Bu saat itu? Ya untuk barang emang sebenarnya gampang-gampang susah sih Mas untuk Oke. mendapatkan bahan baku ini, supplier, bahan bakunya. bahan baku ini ya. Karena ada musim-musim tertentu itu susah. Karena iya benar. produk ini kan benar-benar natural ya. Dia itu anyaman pandan ini dikeringkan hanya dengan sinar matahari. Oke. Jadi kalau seandainya pas musim hujan, kita ya rada kesusahan di situ Mas. Karena benar-benar pembuatannya itu tradisional, manual, handmade, dan mereka itu semua nggak ada mesin Mas. Oke, Jadi ya. seperti itu. Jadi untuk jauh-jauh hari, mungkin kayak seperti sekarang ini musim kemarau, seandainya kan kita bisa melihat ya, mungkin bulan-bulan tertentu itu kami akan banyak orderan. Mungkin, dan itu mungkin sebulan atau 2 bulan sebelumnya saya udah siap-siap, Mas, saya akan pesen anyaman ini sekitar sekian, seperti itu. Iya, karena di Pandeglang itu pengrajin ya atau penganyam itu sekitar 150 orang. Jadi satu orang itu cuma dapat satu lembar. Satu hari Satu lembar dengan ukuran sekitar 1 meter kali 1 meter 50. 50. Itu satu orang satu. Jadi kami sudah hitung ya. Jadi kalau satu orang satu ada 150, jadi 150 lembar per hari. Nah, kebetulan waktu order pertama yang ribuan itu mereka kan karena Covid ya. Covid jadi barang nggak ada yang keluar. Jadi stok mereka ada gitu. Jadi di situ memang dimudahkan jalan kita pertama kali, kita nggak kesusahan untuk mendapatkan bahan. Karena stoknya lagi banyak karena mereka nggak ada penjualan. Itu pertama kalinya. Tapi kesini-sininya memang kami selalu komunikasi. Kami pesan itu jauh-jauh hari. Jadi kalau stok kami sudah menipis, kami selalu kontak ke pengrajin yang di sana untuk dipersiapkan. Nah, pandan ini kan ada dua motif. Ada. Sebenarnya motif banyak. Motif yang paling utama sering kita gunakan itu adalah motif kepang. Nah, kepang itu seperti ini. Seperti ini Mas, ini modelnya beda Mas. Kalau satunya lagi Motif balok. kotak, balok atau balok. Nah, seperti ini dia hanya lurus saja. Nah, ini seperti ini. Kalau kepang dia anyamannya kan kayak silang-silang. Oke. Nah, itu yang kita gunakan itu. Sebenarnya pandan ada banyak, ada warna-warni ya. Tapi kami melihat dari hasil selama kami ikut pameran, itu ternyata para pembeli konsumen itu peminatnya lebih banyak suka yang natural. Dia nggak suka yang diwarna-warni, nggak suka. Dan mereka nggak mau ini tuh dikasih cat atau apa tuh nggak mau. Gitu. Dan kita gunakan ya alami aja. Yang alami. Karena mereka nggak mau ada aroma-aroma yang zat-zat kimia itu mereka nggak mau. Dan rata-rata seperti ini itu pembelinya itu banyak kan turis ya.
Nah, itu jadi mereka suka yang alami seperti ini. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi itu yang kemarin awal mulanya kita merintis itu yang tadi ceritakan istri seperti itu. Oke, baik. Nah, proses untuk mencari tadi supplier tadi, Supplier. pemberdayaan perempuan tadi itu seperti apa sih Bu proses awalnya? Ya, proses awalnya mungkin kami sering browsing-browsing di sosial media ya Mas ya. Kami sering awalnya dulu itu jujur kita dapat suppliernya itu dari luar daerah. Tapi karena luar daerah itu otomatis kita ongkosnya mahal ya. Iya, Mas. Oke, boleh. Saya kesedek nih, mohon maaf. Itu dari luar daerah itu kita otomatis kena ongkos mahal, langsung untuk apa ya, stok juga kita bisa dibilang berebut dengan yang lain gitu loh Mas. Dan pas suatu ketika kita ada pelatihan pembinaan di daerah Banten sendiri, kita kan banyak ketemu sama pelaku usaha ya, kita bawa sampel produk. Nah di sana ternyata ada apa ya, mungkin kepala daerah ya, lurah ya mungkin. Nah itu mereka bercerita bahwa di sana itu ada pemberdayaan ibu-ibu pengrajin anyaman pandan. Oke. Tapi pas setelah kita datangin ke sana, mereka selama ini hanya buat anyaman pandan itu seperti tiker aja gitu Mas. Oh, kayak gitu. Nah, tiker. ya. Nah di situ akhirnya kita memberikan edukasi ke mereka. Saya maunya anyaman pandan yang sering saya beli dari daerah lain seperti itu. Kita tunjukkan lah seperti ini kan, ini kalau seperti ini, kalau tiker itu ini lebih besar Mas. Biasanya kan 1 senti ya. Ini kan kita paling hanya berapa mili gitu lebarnya. Lebih kecil berarti. Lebih kecil dan lebih rapat. Seperti itu sih Mas. Akhirnya mereka mau menerima perubahan. Nah, akhirnya kita dari situlah kita kerjasama. Oke, itu Ibu belajar dari mana sih Bu? Kayak gitu-gitu. Maksudnya kan pasti Ibu kan namanya pengalaman ya, belum pengalaman awal-awal. Akhirnya Ibu belajar demi belajar, mungkin sumbernya dari pelatihan atau dari sosial media kali ya. Iya, betul. Nah, akhirnya punya knowledge untuk ngajarin mereka gitu. Iya, betul. Ya itu tadi, mungkin kita dari pengalaman tadi ya, mungkin baik dari pelatihan ataupun dari pameran. Setiap ada event pameran pun, pameran itu tujuannya saya untuk membranding produk kami gitu ya. Gimana kalau laku, ya itu bonus gitu. Nah di saat pameran pun saya nggak mau diem di tempat hanya jaga langsung kalau jualan gitu, enggak. Tapi saya selalu keliling melihat produk dari daerah mana itu mereka bagus loh, apa yang bisa membedakan produk dia dengan produk saya gitu. Dari situ apa ya, mungkin saya meniru, ini yang perlu diadopsi untuk produk saya, seperti itu sih Mas. Jadi dari sedikit demi sedikit tadi alhamdulillah kita tuangkan ke produk kita ya. Alhamdulillah sekarang hasilnya kita udah, walaupun belum maksimal banget ya mungkin di kalangan orang-orang gitu, tapi ya seperti ini yang udah bisa saya berikan seperti itu sih. Masih harapannya sih masih pingin belajar dan belajar lagi sih. Ya, sekarang alhamdulillah dari pemerintah wilayah lain ya, itu mereka pesan juga ke kita, gitu. Dari Kalimantan, dari Sulawesi. Oh, wow. Padahal itu dinas Kami mereka, tapi mereka pesan produk ini dikombinasi dengan tenun-tenun mereka. Tenun mereka. Iya, betul. Oke. Nah, menarik banget proses Ibu untuk menjalin relasi. Iya. Nah, berarti yang Ibu rasakan itu kekuatan relasinya itu di apa? Pameran atau bazar atau apa? Pameran sih. Pameran Lebih sih ke ya, itu pameran berdampak banget ya. itu pastinya. Untuk produk-produk kayak gini ya. Iya betul, pameran. Jadi dari sana kita bisa, saya membuka relasi sama siapa aja Mas gitu. Ibaratnya kan produk dari kami, mereka Mbak bisa nggak saya kirim tenun dari daerah, minta dikombinasikan dengan anyaman pandan, dan kami pun siap menerima. Jadi intinya ya dari mana aja siap bekerja sama seperti itu. Kita juga udah bekerja sama dengan daerah Kalimantan, Sulawesi, itu mereka sering kirim tenun, nanti saya kombinasikan dengan pandan yang dari Banten seperti itu sih Mas. Nah, oke, berarti kalau digabung Bu, kan dari pemberdayaan perempuan kan tadi dia hanya lembaran Hanya ya? lembaran pandan. Itu kan iya, betul. berarti ada lagi proses jahit dong. Iya pastinya. Yang Nah, tadi itu nah 9 itu- karyawan di rumah itu proses menjahit. Nah, kalau itu berapa lama dari kayak lembaran Jadi tas itu berapa lama? Ya satu orang sehari bisa dapat 4 sih Mas. Oke. Berarti udah keseluruhan ya Bu ya? Iya udah keseluruhan satu hari. Dan karena emang ada yang proses menjahit, ada yang proses
setelah dipotong-potong dari desain tadi, karena ini prosesnya lumayan lama mas. Oke. Ada ngelem, Oh, ntar oke. habis dilem, dikeringin, dilem lagi. Setelah udah jadi pun masih ada proses. Oke. Ini di apa namanya mas? Di Finishing. pernis, di finishing. Finishing bukan finish. Nah, Jadi di pakainya finish water base ya. kita pun Ya, makanya ya. water base, jadi aman seandainya ibu-ibu atau siapapun yang pakai di dalamnya buat isi makanan aman. Oke. Karena kita nggak pakai bahan kimia, pakainya water base. Seperti itu. Ini teman-teman ya bisa lihat produknya ya. Ini yang Menarik best seller banget. Ini yang paling best seller bro. Best seller. Wow. Dan bahkan ini biasanya kalau kita pameran itu turis asing senengnya ini. Oh. Belanda, Jerman itu senengnya ini. Oke. Seperti itu. Ada dompet nggak sih Bu? Dompet. Ada. Dompet. Oh, ada. Ada. Dompet yang kayak gini juga bu. Kalau ini handbag, Nah, yang ini ada handbag, ini biasanya buat laki-laki buat juga. laki-laki, di Nah, dalamnya ini juga banyak. ini juga kita kombinasikan dengan tenun baduy, Mas. Oke. Seperti Teman itu. Baduy. Iya. Ini juga nanti bulan Juni rencana kita juga ada pengiriman ke Jerman, Mas. Emang sih belum banyak sih. Belum sampai kontaineran Belum sampai sih. kontainer, Belum. cuma udah ada potensi-potensi ada, lah ya. alhamdulillah ada seperti itu, Mas.